Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel YH Education, channel seputar edukasi dan informasi. Baiklah, sahabat YH Education semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dengan adanya transaksi. Kemudian dibuat bukti transaksi. Contoh bukti transaksi adalah faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Siklus akuntansi berikutnya adalah pembuatan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sejenis dan sering terjadi. Ada 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan aktiva lain secara kredit. Aktiva lain itu seperti peralatan dan perlengkapan. Kedua, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas, yang termasuk contoh transaksi jurnal pengeluaran kas antara lain pembayaran utang dagang, pembelian tunai, pembayaran beban-beban seperti beban gaji, beban iklan, beban sewa, dan lain-lain. Kemudian prive. Ketiga, jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas. Contoh transaksinya adalah penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan dari setoran modal pemilik, dan penerimaan pinjaman, misalnya pinjaman bank. Berikutnya, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Transaksi yang bisa dicatat di jurnal umum contohnya penyusutan aktiva tetap, retur pembelian dan pengurangan harga, serta retur penjualan dan pengurangan harga.
Siklus akuntansi berikutnya adalah posting ke buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar yang khusus dibuat untuk membantu merinci lebih lanjut informasi yang terdapat dalam salah satu akun buku besar utama. Contoh buku besar pembantu adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Siklus berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun buku besar dalam satu periode akuntansi. Siklus berikutnya setelah pembuatan neraca saldo adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian, siklus berikutnya adalah pembuatan kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja adalah media atau alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja ini dalam siklus akuntansi sifatnya opsional. Karena kertas kerja ini adalah hanya sebagai media atau alat bantu dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan. Siklus berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu laporan yang menyajikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, ketiga, neraca, dan keempat, laporan arus kas. Siklus berikutnya adalah pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo akun sementara, yaitu akun nominal, melalui akun ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Siklus akuntansi yang berikutnya adalah penutupan buku besar. Penutupan buku besar yaitu penutupan akun-akun nominal melalui buku besar, bertujuan memindahkan saldo akun nominal sehingga akun nominal bersaldo 0 dan akun real menunjukkan saldo yang sebenarnya. Siklus akuntansi berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan yaitu
neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dicatat. Dan akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan adalah akun real. Siklus akuntansi berikutnya adalah pembuatan jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Tujuan dibuat jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Jadi, jurnal pembalik ini dibuat di awal periode akuntansi berikutnya. Siklus berikutnya adalah kembali ke transaksi di awal periode akuntansi berikutnya. Dan seterusnya. Demikian tutorial tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.